Perkenalkan, nama saya Niko Parlindungan Simbolon dari kelas reguler sore semester 3, jurusan Teknik Elektro, ingin menjelaskan tentang penguatan operasional atau OPM. Pengenalan OPM atau penguatan operasional. Penguatan operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Penguatan OPM memiliki sifat-sifat. Yang pertama, penguatan tegangan yang sangat besar. Kedua, impedansi masuknya yang sangat tinggi. Ketiga, impedansi keluarnya yang rendah. Dan keempat, karakteristik frekuensinya yang lebar. Terminal atau kaki OPM. OPM memiliki dua kaki atau terminal yang terdiri dari input negatif dan input positif. Di sini ada gambar cara memberi daya OPM. Yang pertama, gambar di sebelah kiri, cara memberi daya dengan dua suplai yang terdiri. Ini dia suplai pertama dan suplai kedua yang dipasang dengan resistansi load dengan sumber positif P dan negatif P yang terhubung ke OPM. Dan ini gambar yang di sebelah kanan, cara memberi daya dengan satu suplai yang terdiri dari satu suplai yang dipasangkan dengan rangkaian load. Sama juga yang seperti yang di sebelah kiri. Dan di sini ada gambar sebuah IC yang terdiri dari 8 kaki. Kaki yang pertama dan yang kelima yaitu offset mall. Kaki yang kedua masuk membalik atau inverting input. Kaki yang ketiga masuk membalik atau non-inverting input. Yang keempat tanah atau ground. Yang keenam keluaran atau output. Yang kaki ketujuh satu tegangan positif. Dan kaki yang delapan tidak digunakan. OPM memiliki beberapa versi yang terjual di pasar dengan angka belakang 741 seperti 741A, 741C, 741E, dan 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC OPM 741C. Huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. IC OPM 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Ini adalah gambar rangkaian satu daya OPM. Tidak perlu dijelaskan karena rangkaian yang sulit. Terminal output dan input. Seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, OPM itu memiliki dua input, yaitu input negatif dan input positif. Dan di sini dijelaskan bahwa max tegangan output sama dengan positif saturasi dan minimal tegangan output sama dengan negatif tegangan saturasi. Tegangan saturasi sendiri di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Yang misalkan V supply sama dengan kurang lebih 15 volt, maka V saturasinya itu sama dengan kurang lebih 13 volt. Dan di sini ada gambar dan di sini ada AOL. AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output dibiarkan terbuka. Dan juga ada gambar ED. Apa itu ED? ED adalah perbedaan tegangan masukan. Misalkan nilai AOL sebesar 200.000. Penguatan ED dibatasi maksimum kurang lebih 65 mikrovolt. Maka ED sama dengan positif tegangan saturasi dibagi AOL. Sama dengan
positif 13 volt per 200.000 sama dengan 65 mikro. Dan ED sama dengan negatif, ini salah ya, ini aturannya negatif saturasi dibagi AOL sama dengan negatif 13 volt per 200.000 sama dengan negatif 65 mikro. Apabila tegangan masukan berbeda antara negatif 65 mikrovolt kurang sama dengan ED 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku. Tegangan output sama dengan ED dikali AOL. Kesimpulan, tegangan output berada pada salah satu batas positif tegangan saturasi atau negatif tegangan saturasi. Yang kedua, untuk mempertahankan tegangan output tetap berada pada batas ini, maka perlu dipasang umpan balik. Yang ketiga, karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka kepentingan praktis ED sama dengan 0. Di sini ada tabel yang terdiri dari tegangan masukan atau input negatif, tegangan masukan positif atau input positif, ED, polaritas ED, tegangan output, polaritas output, dan outputnya. Yang pertama itu negatif 10 mikro dan negatif 15 mikro yang menghasilkan ED negatif 5 mikro. Dengan polaritas ED negatif, VO-nya negatif 10, polaritas PO-nya negatif dengan tegangan outputnya 10. Yang kedua, negatif 10 mikro, tegangan masukan yang negatif dengan tegangan masukan 15 mikro dengan ED 25 mikro. Dengan polaritas ED positif, tegangan outputnya 5 volt, polaritas VO-nya positif, dan VO-nya 5 volt. Yang ketiga, negatif 10 mikro dengan tegangan masukan negatif, tegangan masukan positifnya negatif 5 mikro dengan ED 5 mikro. Polaritas ED positif, V0 sama dengan AOL dikali D, yaitu bernilai 1 volt. Polaritas VO-nya sama dengan positif dengan VO-nya 1 volt. Ya, jadi untuk mencari ED sama juga untuk semua tabel ini. Untuk mencari ED-nya itu caranya, mengapa bisa tahu negatif dan positif? Itu misalkan negatif tegangan masuknya itu misalnya negatif 10 mikro dikurang 15, maka kan hasilnya positif. Terus nilainya itu dibalik jadi menghasilkan ED negatif. Begitu juga dengan semua tabel ini. Misalnya contoh yang nomor 5, positif 5M dikurang dengan tegangan yang positif 5M, tegangan masukannya itu negatif, dikurang tegangan masukan positif yang bernilai 0. Maka 5 dikurang 0 sama dengan positif 5. Maka menghasilkan ED min 5M. Begitu. Jadi penguatan operasional ideal ini adalah penguatan diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah penguatan operasional ideal: yang pertama, penguatan tegangannya tak terhingga, impedansi masukannya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Impedansi keluarnya sama dengan 0, dan karakteristik frekuensi rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F tak hingga. Penguatan operasional praktis. Dalam prakteknya, tidak ada penguatan operasional yang ideal.
Namun demikian, sebuah penguatan operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Nah, ini ada gambar op-amp. Op-amp itu terdiri dari 5 inputan utama, yaitu non-inverting input positif, inverting input negatif dengan sumber 5 volt, positif 5 volt, atau dengan sumber negatif 5 volt dan outputnya. Secara umum, op-amp terbagi dua jenis, yaitu op-amp inverting dan op-amp non-inverting. Jadi apa itu op-amp inverting? Inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti yang pada gambar, di mana masukan pada input negatif, sedangkan pada input positif tegangannya itu 0. Jadi bagaimana cara mencari tegangan outputnya? Cara mencari tegangan output yaitu tegangan output sama dengan negatif tegangan masuk dibagi RF dikurang Rin. Yang ini RF, yang ini Rin. Dan ini ada gambar juga yang dimana ini ada gambar linear naik ke atas, masuk melalui op-amp input negatif dan input positifnya tetap melalui sumber positif VCC menghasilkan output negatif VEE dengan menghasilkan linear yang dimana yang linearnya ini turun terus ke bawah sampai sejajar dengan VE, V saturasi VEE. Dan apa itu non-inverting amplifier? Non-inverting amplifier untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Jadi kebalikannya op-amp inverting. Seperti halnya pada rangka inverting, di sini pun akan ditunjukkan rumus output pada rangkaian ini. Rumusnya adalah tegangan output sama dengan tegangan masuk dikali buka kurung 1 ditambah RF dibagi R1. Jadi di sini ada lambang positif sedangkan yang di sini lambang negatif. Kenapa berbeda? Karena di inverting itu tadi terjadi polarisasi. Dan ini ada gambar yang dimana ada gambar linear masuk ke input positif dan input negatifnya tetap. Yang dimana ada sumber positif VCC dan menghasilkan yang dimana dengan sumber negatif VEE menghasilkan output plus VCC, yang dimana gambar linearnya ini naik terus dan sampai sejajar saturasi di VCC. Zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membanding suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan suatu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil pembandingannya dapat menggunakan rumus ED, sehingga didapatkan tegangan keluaran atau output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED sama dengan negatif, maka tegangan output negatif tegangan saturasi. Jika polaritas ED sama dengan positif, maka tegangan output positif tegangan saturasi. Zero crossing detector ada beberapa jenis, yaitu zero crossing 0, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector,
dan non-inverting voltage level detector. Duty cycle. Siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Duty cycle rumusnya yaitu T on dibagi T on ditambah T off. Salah satu contoh, misalnya suatu sinyal mempunyai periode 10M detik dan waktu on sama dengan 3M detik. Berapa waktu negatif atau waktu terendahnya? Penyelesaian. TL sama dengan T dikurang T on. TL sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7M detik. Jadi, duty cycle sama dengan T on per T dikali 100% sama dengan 30%. Detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol pembalik atau Inverting Zero Crossing Detector atau IZCD. Apa itu detektor penyilang nol pembalik? Yaitu sinyal masuk pada negatif op-amp dan membandingkan dengan 0 positif op-amp. Seperti ada gambar ini, dengan rumus ED sama dengan positif input dikurang negatif input sama dengan 0. Sama dengan 0 dikurang tegangan input sama dengan negatif tegangan input. Jadi, tegangan input masuk melalui op-amp input negatif. Dan pada positif input op-amp tidak ada tegangannya. Jadi, kenapa dinamakan zero crossing? Karena tegangan yang dibandingkan itu adalah 0 gitu. Atau pada input op-amp negatif dibandingkan dengan 0 positif op-amp. Seperti ada gambar di sini, gambar sinyalan input segitiga dan gambar keluarannya di bawahnya. Dengan rumus, jika VI lebih kecil dari 0, maka V0 sama dengan positif V saturasi. Atau jika VI lebih besar dari 0, maka V0 sama dengan negatif V saturasi. Seperti ini, nilai VI lebih besar dari 0, maka pasti nilai V0-nya itu sama dengan negatif V saturasi. Seperti ini naik, lebih besar dari 0, maka ininya bernilai negatif. Dan sampai di sini nilainya turun, nilai VI-nya di bawah 0, maka nilai 1 V outputnya ini naik atau sama dengan V positif V saturasi. Begitu juga seterusnya. Dan detektor penyilang nol, tak pembalik, atau non-inverting zero crossing detector atau IZCD. Sinyal masuk pada output pada positif op-amp dan membandingkan dengan 0 negatif op-amp. Jadi ini kebalikannya inverting zero crossing detector. Seperti ada pada gambar di bawah ini. Sinyal masuk itu pada input positif op-amp dibandingkan dengan input negatif op-amp, di mana nilai input negatif op-amp ini sama dengan 0. Dengan rumus ED sama dengan positif input dikurang negatif input sama dengan VI dikurang 0. Seperti pada gambar ini ada gambar sinyal sinus dengan ketentuan jika VI lebih besar dari 0, maka V0 sama dengan positif saturasi, tegangan saturasi. Dan jika VI lebih kecil dari 0, maka V0 atau V output sama dengan negatif P saturasi. Seperti pada gambar ini, gambar sinyal sinusnya ini lebih besar dari 0 tegangannya. Maka V-nya itu bernilai
V saturasinya itu bernilai negatif. Sampai sini dia begini kan. Dan dari sini nilai V-nya itu VI-nya itu lebih kecil dari 0. Maka dia turun terus ke bawah menuju ke negatif V saturasi. Dan di sini juga naik, maka di sini V saturasinya naik berubah menjadi positif. Begitu juga seterusnya. Detektor taraf tegangan. Detektor taraf tegangan ini terbagi dua, yaitu detektor taraf membalik dan detektor taraf tak membalik. Detektor taraf membalik atau Inverting Voltage Level Detector atau IVLD. Sinyal masuk pada negatif op amp dan membandingkan Vref positif op amp. Jadi detektor taraf membalik ini yang dibandingkan adalah negatif op amp dibandingkan dengan Vref positif op amp. Dengan rumus ED sama dengan positif Vref dikurang negatif input sama dengan Vref dikurang VI. Seperti pada gambar di bawah ini, yang dimana VI-nya itu pada input negatif dan Vref-nya ini pada input positif. Dan ini adalah gambar sinyal segitiga, gambar keluarannya yang dengan ketentuan jika VI lebih besar dari Vref, maka V0 sama dengan negatif P saturasi. Dan jika VI lebih kecil dari V referensi, maka V0 sama dengan positif V saturasi. Seperti pada gambar ini, di mana pada saat Vref lebih kecil daripada VI, maka outputnya itu positif V saturasi ini. Dan jika ini naik, VI-nya lebih besar dari Vref, maka dia turun ke negatif P saturasi. Dan ini Vref-nya kembali turun, maka V-nya ini, V saturasinya ini naik menjadi positif. Begitu juga seterusnya. Jadi yang membedakan detektor taraf tegangan sama detektor penyilang nol itu adalah yang dibandingkan kalau pada taraf tegangan itu tegangan referensinya, sedangkan pada penyilang nol itu yang dibandingkan dengan nol. Begitu. Detektor taraf tegangan atau detektor taraf tak membalik atau non-inverting voltage level detector atau IVLD. Apa itu non-inverting voltage level detector? Yaitu sinyal masuk pada positif op amp dan membandingkan Vref negatif op amp. Jadi intinya kalau non-inverting itu masukannya pada positif, sedangkan inverting itu pada negatif. Begitu. Dengan rumus ED sama dengan positif input dikurang negatif Vref sama dengan VI dikurang Vref. Seperti pada gambar di bawah ini, jika dia non-inverting, maka masukannya itu di positif, sedangkan Vref-nya itu di negatif. Dan kalau jika dia itu inverting, maka masukannya itu pada op amp negatif dengan Vref-nya itu pada positif. Begitu. Seperti ada pada gambar ini. Dan ini gambarnya salah, ini saya gambar ulang gitu. Gambar ini dengan jika ketentuan ED sama dengan positif input dikurang negatif P RF sama dengan VI dikurang Vref. Dengan ketentuan VI lebih kecil dari Vref, maka V0-nya itu negatif V saturasi. Dan jika VI lebih besar dari Vref, maka V0-nya itu positif V saturasi. Seperti pada gambar ini, jika VI ini kan VI-nya ini
lebih kecil dari Vref, maka nilainya itu pasti negatif V saturasi ini. Dan pada saat di sini VI-nya itu lebih besar, maka dia naik menjadi positif V saturasi. Begitu juga seterusnya. Dan ini terakhir rangkaian tegangan ref. Bagaimana mencari rangkaian tegangan ref? Itu seperti pada di gambar ini. Dengan rumus Vref sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali positif V. Misalkan contoh dengan sumbernya ini 12 volt. Dengan R1-nya itu 100 ohm dan R2-nya 50 ohm. Maka Vref adalah 50 per 100 tambah 50 dikali 12. Menghasilkan 4 volt. Dan yang terakhir saya akan membahas latihan soal pada gambar ini. Pada gambar ini diketahui bahwa gambar ini merupakan non-inverting voltage level detector atau IVLD. Karena VI-nya itu memasuki input positif op amp. Dan V referensinya masuk melalui input negatif op amp. Dan ini diketahui V positif negatif V sama dengan 15 volt. V saturasinya sama dengan kurang lebih 13 volt. Seperti pada diketahui bahwa V saturasi itu nilainya di bawah 1 atau 2 dari V. Dan yang ditanya itu adalah hitunglah T on, T off, dan duty cycle. Dan yang kedua adalah gambarkan output tegangan VO. Dan ini adalah gambarnya. Yang pertama ditanyakan, hitunglah T on, T off, dan duty cycle. Jadi langkah yang pertama harus kita cari itu V referensinya dulu. Bagaimana cara mencari V referensi? Rumusnya itu R2 per R2 ditambah R1 dikali V. Maka dapat hasilnya 2,5 volt. Terus pada gambar ini kita mengetahui bahwa T-nya itu adalah periode dari sini sampai sini, yaitu sama dengan 160 detik dikurang 160 dikurang 20, maka dapat nilai T-nya itu sama dengan 140. Dan yang kedua, diketahui bahwa T on itu merupakan nilai dari sini sampai ini, di bagian ini dia di bagian untuk linear naik ke atas terus balik lagi ke bawah sampai dengan V referensi ini. Maka didapat T on-nya itu sama dengan 160 dikurang 120, maka hasilnya 40 ms. Dan T off-nya itu sama dengan T dikurang T on, sama dengan 140 dikurang 40, sama dengan 100 ms. Dan duty cycle-nya adalah T on per T off, sama dengan 40 per 100 dikali 100%, sama dengan 40%. Dan ini adalah gambar output tegangan V0. Diketahui bahwa ini tadi detektor taraf tegangan tak membalik, yang dimana jika VI lebih kecil dari Vref, maka V0-nya sama dengan negatif saturasi. Dan jika VI lebih besar dari Vref, maka V0-nya sama dengan positif saturasi.
diketahui bahwa di sini VI positif lebih besar dari 0. Lebih besar dari V referensi. Maka outputnya itu positif V saturasi. Ini dia. Dari sini sampai ke sini. Dari sini terus udah sampai Vref, dia turun. Karena ini di bawah V referensi nilai ininya. Dia turun terus ke bawah. Turun terus sampai dia naik lagi linear segitiga, naik terus sampai dia di sini sudah lebih besar VI-nya daripada V referensinya, maka Vref-nya menjadi positif V saturasi. Begitu juga. Dan misalnya VI-nya ini lebih kecil dari Vref, maka nilai V0-nya ini sama dengan negatif saturasi. Di sini dia nilainya. Misalnya VI-nya lebih kecil, nilainya negatif saturasi. Begitu. Mungkin itu saja sekian dari saya. Bila ada salah dan kurangnya mohon diberi masukan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.